Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah peminatan bioteknologi, eh, dengan tema bioteknologi dalam bidang forensik. Kami mengambil artikel yang berjudul SE33 Locus as a Reliable Genetic Marker for Forensic DNA Analysis System yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Muktiningsih Nurjaya di MSI. Anggota dari kelompok 7 yaitu ada Fuad Alvan, ada Nuraini Solihat, Oki Rizky, Shalay Shalia, dan Wanda Hanifah. Oke, selanjutnya bioteknologi dalam bidang forensik. Apa sih bioteknologi itu? Jadi bioteknologi itu bidang ilmu yang menggabungkan biologi dengan teknologi untuk mengembangkan dan memanfaatkan organisme hidup atau komponen biologis dalam berbagai aplikasi. Sedangkan bioteknologi dalam bidang forensik itu tuh bioteknologi yang digunakan untuk analisis DNA, identifikasi biomarker, dan pemahaman tentang asal-usul dan karakteristik biologis dalam suatu sampel. Selanjutnya ada analisis DNA. Analisis DNA secara umum itu untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi informasi genetik yang terkandung dalam sel individu. Sedangkan dalam bidang forensik, analisis DNA itu sebagai perbandingan informasi genetik seseorang dengan bukti yang ditemukan di tempat kejadian atau di TKP. Nah, untuk mendapatkan analisis DNA ini ada beberapa proses yang dilakukan, seperti pengumpulan barang bukti dari TKP dan dari tersangka. Lalu ada preparasi sampel dari sampel yang dikumpulkan. Selanjutnya ada ekstraksi DNA dari barang bukti yang diperoleh dan DNA yang diisolasi dari bukti TKP yang tidak diketahui. Selanjutnya ada amplifikasi DNA atau disebut juga penggandaan seluruh atau wilayah tertentu pada DNA secara digandakan sehingga sampel dapat dideteksi. Selanjutnya ada fragmentasi dan analisis DNA. Itu jadi pemisahan DNA dan analisisnya itu melalui spektrofotometer dan melalui teknik lainnya, yaitu kuantifikasi DNA. Serta ada pencocokan profil DNA dari memasukkan sidik jari yang diperoleh dari TKP dan dimasukkan ke dalam database untuk dicocokkan, mencari kecocokannya atau dengan DNA tersangka. Oke, selanjutnya ini adalah artikel yang kelompok kami gunakan yang berjudul tentang SE33 Locus as a Reliable Genetic Marker for Forensic DNA Analysis System. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide berikutnya. Pada bagian pertama kita bahas tentang introduction dari jurnal ini, evaluasi DNA atau deoksiribonukleat acid. Evaluasi dalam konteks DNA forensik mengacu pada proses penilaian, analisis, dan interpretasi data DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau dalam laboratorium forensik. Banyak laboratorium pengujian forensik yang ragu untuk mengeluarkan laporan konklusif jika tidak ada data bahkan untuk 1 dari 13-17 lokus yang digunakan untuk analisis. DNA forensik adalah bidang ilmu yang menggunakan teknologi DNA untuk mengidentifikasi individu, menghubungkan bukti fisik dengan tersangka atau korban, serta memecahkan kejahatan. Seperti yang kita tahu, pengertian dari lokus itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin yang berarti tempat atau lokasi,
Dan dalam konteks genetika, itu berarti merujuk pada lokasi di mana kromosom informasi genetik tertentu ditemukan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang STR atau Short Tandem Repeat. Untuk menghasilkan laporan yang konklusif, digunakan STR markers yang sangat polimorfik. Polimorfik berasal dari kata poly yang artinya banyak dan morph artinya bentuk. Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan sistem evaluasi forensik, khususnya di Pakistan dan di Asia pada umumnya. Studi populasi ini penting karena Pakistan adalah pusat berbagai kelompok etnis dan memiliki nenek moyang yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan sistem evaluasi forensik, khususnya di Pakistan dan di Asia pada umumnya. Studi populasi ini penting karena Pakistan adalah pusat dari berbagai kelompok etnis dan memiliki nenek moyang yang berbeda. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang STR atau Short Tandem Repeat. Untuk menghasilkan laporan yang konklusif, digunakan STR markers yang sangat polimorfik. Polimorfik berasal dari kata poly yang artinya banyak dan morph artinya bentuk. Penelitian ini merupakan upaya untuk meningkatkan sistem evaluasi forensik, khususnya di Pakistan dan di Asia pada umumnya. Studi populasi ini penting karena Pakistan adalah pusat berbagai kelompok etnis dan memiliki nenek moyang yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang material dan metode, di mana pada 2.1 yaitu membahas tentang pengumpulan sampel dan ekstraksi DNA. Pengumpulan sampel pada jurnal ini memilih negara Pakistan. Kenapa sih yang dipilih itu negara Pakistan? Karena di negara Pakistan itu terdapat 4 subpopulasi atau 4 suku utama, yaitu Punjabi, Sindhi, Balochi, dan Paktun, di mana sampel yang didapatkan nantinya akan beragam. Lalu, setelah mendapatkan izin dari individu untuk pengambilan sampel air liur atau darah, maka terkumpullah 204 sampel darah atau air liur, di mana terdiri dari 56 sampel dari populasi Punjabi, 50 sampel dari populasi Balochi, 45 sampel dari populasi Sindhi, dan 53 sampel dari populasi Paktun. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu DNA dari sampel darah atau air liur diekstraksi menggunakan sistem DNA IQ, di mana yang dimaksud dengan DNA IQ itu semacam metode isolasi DNA yang dirancang khusus untuk lab forensik dan paternitas. Sistem ini menggunakan partikel paramagnetik baru untuk mengisolasi DNA bersih untuk digunakan dengan analisis short tandem repeat atau STR. Lalu, sistem DNA IQ dapat digunakan untuk mengekstraksi DNA dari berbagai jenis sampel, termasuk sampel noda dan cairan. Lalu, kenapa sih digunakan sistem DNA IQ? Karena pada sistem DNA IQ, resin DNA IQ yang unik dapat menghilangkan penghambat dan kontaminan PCR yang sering ditemui dalam sampel kasus kerja, dan ketika sampel yang digunakan besar atau banyak, sistem DNA IQ dapat menghasilkan jumlah total DNA yang konsisten. Lalu, sampel yang kompatibel atau cocok dengan sistem DNA IQ adalah usapan bukal, darah cair, dan noda pada FTA, dan kartu darah lainnya. Maka dari itu, pada jurnal atau artikel ini, atau penelitian ini, dapat digunakan sistem DNA IQ karena sampel yang digunakan itu terbilang cukup banyak, yaitu sebesar 204 sampel darah atau air liur, dan sampel yang digunakan itu termasuk cairan, yaitu darah dan air liur. Lalu, tahap selanjutnya yaitu DNA diukur dengan analisis spektrofotometri, yang mana DNA akan dianalisis melalui rasio absorbansi dari panjang gelombangnya. Next. Lalu pada 2.2, amplifikasi PCR dan genotip lokus SE33, di mana amplifikasi lokus SE33 dilakukan dengan menggunakan kit PowerPlex ES Monoplex System SE33, yang dimana kit ini
dikeluarkan oleh Promega atau perusahaan bernama Promega, yang dimana digunakan kit ini bertujuan untuk memperkuat atau dapat memperkuat kembali lokus SE33 jika tidak teramplifikasi karena kondisi amplifikasi yang kurang optimal atau kualitas DNA yang buruk, dan untuk memberikan hasil optimal mulai dari isolasi hingga kuantisasi dan analisis STR, di mana amplifikasi lokus SE33 ini menggunakan Ginium 9600 Thermal Cycler, di mana alatnya bisa teman-teman lihat pada gambar 1 pada pojok kanan atas. Di mana pada alat Ginium 9600 Thermal Cycler ini memungkinkan untuk melakukan reaksi PCR dalam tabung 0,2 mili. Tahap selanjutnya yaitu amplikon menjadi sasaran elektroforesis kapiler menggunakan AB-Prims 3130 Genetic Analyzer. Contoh dari alatnya itu terdapat pada gambar 2. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya itu genotype dianalisis menggunakan software GeneMapper ID, di mana software ini mendukung konfigurasi database multi pengguna dan menyediakan seperangkat analisis data yang efisien dan alat peninjauan sampel. Dan sistem ini memiliki nilai kualitas komprehensif yang dirancang untuk dioptimalkan dan divalidasi untuk digunakan dalam sistem pakar atau alur kerja analisis data tradisional. Tahap selanjutnya yaitu alel ditempatkan sesuai dengan tangga alel lokus SE33. Kemudian pada metode 2.3 yaitu analisis statistik, di mana analisis statistik dilakukan dengan menggunakan software PowerStat dan GenePop yang nantinya dapat diperkirakan hasil analisis dari frekuensi alel, heterozigositas, kekuatan diskriminasi, kekuatan eksklusi, dan keseimbangan Hardy-Weinberg atau HWE. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada result and discussion. Baik, yang pertama ada result atau hasil. Setelah dilakukan genotip terhadap 204 individu di Pakistan, berbagai parameter forensik dan juga genetik dari lokus SE33 telah diteliti. Bisa kita lihat pada gambar, terdapat gambar mengenai distribusi frekuensi alel dari lokus SE33, di mana terdapat 43 alel dan di mana 3 diantaranya merupakan alel baru atau alel novel. Disebut sebagai alel novel karena ketiga alel tersebut jarang atau bahkan belum pernah ditemukan di populasi atau spesies lain. Terbentuknya alel novel ini bisa dikarenakan adanya mutasi genetik atau karena adanya transfer gen dari spesies lain. Nah, 3 alel baru ini ditandai dengan tanda merah pada gambar. Selanjutnya, bisa kita lihat juga bahwa alel yang paling sering ditemukan pada lokus SE33 ini adalah alel 19, di mana dari gambar di samping atau gambar pada layar ini terlihat bahwa alel 19 ini frekuensinya sangat tinggi. Selanjutnya ini ada tabel 1, di mana tabel 1 ini menunjukkan nilai dari berbagai parameter forensik dan genetik dari lokus SE33 pada populasi Pakistan. Bisa kita lihat yang di panah, nilai dari beberapa parameter forensik dan juga genetik dari lokus SE33 populasi Pakistan ini nilainya cukup tinggi, di mana daya diskriminasi untuk lokus SE33 ini
bernilai 0,991, sedangkan untuk daya eksklusi sebesar 0,769 dan juga kandungan informasi polimorfisme sebesar 0,95. Nah, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa lokus SE33 ini memiliki efektivitas dan akurasi yang cukup tinggi dalam analisis genetik. Nilai-nilai parameter dari lokus SE33 populasi Pakistan ini yang sebelumnya telah disebutkan, lalu dibandingkan dengan nilai parameter lokus SE33 dari populasi lain seperti Jerman, Portugis, Polandia, Kolombia, Turki, Cina, Jepang, Hungaria, dan juga Maroko. Nah, dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai daya diskriminasi, daya eksklusi, dan keragaman genetik pada populasi Pakistan ini sebanding dengan populasi dunia lainnya yang telah diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa lokus SE33 dapat digunakan sebagai marker atau penanda forensik yang penting dalam sistem analisis DNA forensik di Pakistan dan juga populasi terkait di sekitarnya. Baik, selanjutnya discussions atau diskusi. Oke, nilai kekuatan diskriminasi, kekuatan eksklusi, dan juga heterozigotas pada lokus SE33 ini itu telah mengungkapkan bahwa si lokus ini atau lokus SE33 ini sebagai salah satu penanda yang signifikan dan juga berharga untuk analisis DNA forensik. Nah, lokus SE33 ini ternyata telah dipelajari di banyak populasi di beberapa benua seperti di Eropa, yaitu ada di Jerman, Portugis, Polandia, dan juga Hongaria. Lalu ada di populasi Asia, yaitu ada di Turki, Cina, dan juga Jepang. Nah, untuk di Afrika sendiri itu ada di Maroko, dan untuk di Amerika sendiri ada di Kolombia. Nah, ditemukan juga kalau si lokus SE33 ini sangat relevan untuk penggunaan forensik. Nah, selanjutnya, di sini kekuatan diskriminasi pada lokus SE33 ini, terutama di populasi Pakistan, itu ternyata lebih tinggi dibandingkan lokus-lokus lainnya yang sebelumnya telah diteliti ataupun dipelajari pada populasi Pakistan ini. Nah, hal ini dikarenakan tingginya nilai-nilai kekuasaan diskriminasi, kekuasaan eksklusi, dan juga heterozigotas. Selain itu, lokus SE33 ini mungkin berguna dalam sistem analisis DNA forensik di Pakistan dan juga negara-negara tetangga atau negara-negara sekitar Pakistan lainnya. Oke, selanjutnya di sini nilai uji eksak HWE atau Hardy-Weinberg equilibrium atau yang dalam bahasa Indonesianya kesetimbangan Hardy-Weinberg ini ya untuk lokus SE33 pada populasi Pakistan adalah sebanyak 0,0042. Nah, nilai ini tuh ternyata kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa penduduk tersebut atau penduduk populasi di Pakistan itu tidak berada di HWE. Nah, HWE itu sendiri adalah kesetimbangan Hardy-Weinberg yang berbunyi atau menyatakan bahwa di bawah suatu kondisi yang stabil baik frekuensi gen maupun perbandingan genotip akan tetap ataupun konstan dari generasi ke generasi lainnya pada populasi yang berbiak secara seksual. Nah, mutasi, migrasi, penyimpangan genetik, dan juga perkawinan non-acak antar individu dalam suatu populasi itu dapat menjadi faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi si kesetimbangan Hardy-Weinberg ini. Nah, di sini ada beberapa sebab yang menyebabkan nilai uji eksak HWE untuk lokus SE33 pada populasi Pakistan ini kurang dari 0,05. Yang pertama di sini ada keberagaman populasi. Nah, keberagaman keberagaman subpopulasi. Keberagaman subpopulasi ini lebih menyukai perkawinan sedarah atau perkawinan dalam kasta dan juga klannya sendiri, perkawinan dengan dengan keluarganya sendiri, lalu menghindari perkawinan dengan subpopulasi lainnya. Lalu selanjutnya di sini adalah menampung pengungsi. Fakta bahwa Pakistan itu menjadi salah satu penampung terbesar atau penampung salah satu populasi penampung
terbesar di dunia selama sekitar 3 dekade atau 30 tahun. Nah, penyebab lainnya di sini adalah migrasi besar-besaran akibat pemisahan British India di tahun 1947 yang memungkinkan juga dapat dikaitkan dengan adanya penyimpangan subpopulasi ini. Lalu selanjutnya, penggunaan lokus SE33 ini juga demikian signifikan di kawasan ini karena kepentingan strategis dalam perang melawan terorisme. Nah, penambahan lokus SE33 dalam sistem analisis DNA forensik ini juga dapat memberikan informasi-informasi tambahan tentang parameter forensik yang berbeda untuk mengkompensasi profil yang tidak lengkap yang dihasilkan karena jumlah DNA yang tidak mencukupi dalam sampel bukti yang terdegradasi. Lalu informasi tambahan ini juga membantu menghasilkan laporan yang konklusif dalam beberapa laporan di mana laporan tidak dapat disimpulkan karena adanya kekurangan data pada suatu ataupun satu ataupun dua lokus. Nah, oleh karena itu SE33 ini ditetapkan sebagai penanda penting untuk membantu sistem penyelidikan forensik DNA di Pakistan dan juga populasi yang kemungkinan berbagi nenek moyang di negara tetangga atau negara sekitarnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan, di mana lokus SE33 ini memiliki tingkat variasi genetik yang tinggi dan dapat membantu menghasilkan laporan yang konklusif dalam kasus-kasus di mana data dari lokus lain tidak mencukupi. Kedua, ada lokus SE33 ini juga dapat memberikan informasi tambahan tentang parameter forensik yang berbeda dan membantu dalam identifikasi manusia dan paternity test. Dan terakhir, ada peran lokus SE33 adalah sebagai penanda genetik yang penting dalam sistem investigasi forensik di Pakistan dan populasi sekitarnya. Berikut ada referensi dari kelompok kami yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.